Dari sebuah festival di pedalaman Riau menjadi trending nomor 1 dunia. Inilah momen ketika satu tarian kecil bikin seluruh dunia terdiam. Ya, baru-baru ini kalian jelas gak asing dengan banyaknya video dari orang-orang di seluruh dunia yang mengikuti aksi tarian dari seorang anak yang berada di perlombaan pacu jalur di Riau. Berdiri di atas tepatnya ujung perahu, ia menari dengan baik dalam kondisi yang sulit, di mana momen ini selanjutnya disebut sebagai aura farming terbaik yang ada di dunia. Lantas apakah itu aura farming? Kenapa ini jadi trending? Dan apakah reaksi dunia soal budaya Indonesia satu ini? Kita telah rangkum cerita di balik aura dari penari di ujung perahu pacu jalur yang curi perhatian dunia. Di Indonesia, mungkin hanyalah lomba perahu panjang tahunan bernama pacu jalur. Tapi di dunia, mereka melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang anak yang berdiri di ujung perahu, menari dengan tangan di udara, penuh gaya, penuh percaya diri. Membuat banyak orang terkesima. Gerakannya sederhana, tapi punya aura. Netizen menyebutnya aura farming, sebuah istilah baru dari Gen Z dan Gen Alpha yang artinya menciptakan vibe keren tanpa terlihat berusaha keras. Dan inilah awal dari kenapa tarian di perlombaan pacu jalur jadi viral di dunia. Bahkan content creator hingga atlet di berbagai cabang olahraga mengikutinya. Sekarang lihatlah beberapa di antaranya, mulai dari DJ kenamaan dunia seperti Steve Aoki, maskot tim AC Milan yang diposting oleh akun official AC Milan langsung di TikTok. Postingan dari Adidas Official dengan caption Indonesia Boat Race Aura Farming 86,78%. Bahkan stasiun berita di Iceland juga melakukannya loh. Ya maksudnya dalam waktu singkat dunia ikut menggila. Gak hanya para content creator, atlet, klub sepak bola, artis atau penyanyi, dunia seolah gandrung pada aksi tarian aura farming dari Indonesia itu. Dan inilah adalah momen yang bagus untuk mengenalkan pada dunia begitu kayanya budaya Indonesia yang indah dan menarik. Sementara itu, bicara soal sosok anak yang memicu viralnya tren aura farming di perlombaan pacu jalur sendiri, dia adalah Dika. Di dunia, dirinya kini dikenal sebagai aura farming kid on a boat atau The Rapper. Sosoknya pun mendapatkan sorotan media-media asing, termasuk banyak content creator yang menghubungnya untuk melakukan interview. Salah satunya, Al Hail Kulen, yang melakukan interview secara daring dengan Dika. Selain itu, banyak juga yang memberikan komentar seperti dua sosok pria ini, yang menilai bahwa mereka tak pernah melihat sosok yang memiliki aura sebanyak ini, mengacu pada aksi Dika di atas perahu sambil menari. I have never seen this much aura, boys. This kid isn't new to aura farming. He is an experienced pro. Yeah, I mean, they call this kid the Reaper for a reason. He takes his competitors' souls. He chose a very good spot to aura farm here. I think that's very crucial to the farming of the aura. We got Batman who likes to aura farm at the top of buildings, and this guy, he likes to aura farm on boats. Ya, Dika, anak yang baru 9 tahun ini tak bisa dibantah, telah membuat dunia mengerti Indonesia. Dia menjadi ikon global karena gerakan tariannya yang karismatik dan penuh percaya diri di ujung perahu pacu jalur. Dan ingat, ia meletakkan jiwanya di sana. Hal yang membuat ia layak disebut sebagai top aura farming. Indonesia memanfaatkannya untuk mengenalkan budaya Indonesia ke dunia. Tak bisa dipungkiri, Festival Pacu Jalur saat ini telah menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang bikin dunia terpukau.
Dan hal itu tak terlepas dari sosok anak penari yang dikenal sebagai tukang tari di atas perahu, yang tak hanya menunjukkan aksi keren dan percaya diri, tapi juga membawa tradisi pacu jalur. Lomba perahu, warisan sejak 1890, menembus batas nasional dan masuk ke panggung internasional. Aura farmingnya membuat dunia terpukau. Dan inilah yang harus dimanfaatkan Indonesia untuk mengenalkan budaya yang menakjubkan ini. So, melihat hal tersebut, alih-alih membiarkan tren ini berlalu begitu saja, Indonesia langsung mengambil peran strategis. Akun resmi @pesona.indonesia milik Kemenparekraf mengangkat sisi budaya di balik viral ini. Mereka menjelaskan bahwa tukang tari bukan sekedar penari gaya-gayaan, tapi simbol semangat, irama, dan roh di setiap perahu. Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia Gibran juga memposting informasi soal pacu jalur dengan mengatakan, siapa sangka dari tepian Kuantan Singingi, semangat pacu jalur bisa mengalir hingga ke jagat digital dunia. Berbagai klub besar dan pemengaruh dunia turut merayakannya. Inilah kekuatan diplomasi budaya di era digital, di mana konten mampu menjadi jembatan, memperkenalkan kearifan lokal Indonesia ke mata dunia. Pacu jalur bukan hanya tradisi, ia adalah narasi, warisan, dan identitas Indonesia yang menginspirasi dunia. Tulis Gibran di caption postingan video yang ia unggah. Ya jelas, lewat momen ini, Indonesia berhasil memanfaatkan viralitas TikTok dan Reels untuk mengenalkan tradisi pacu jalur, salah satu budaya Indonesia yang berasal dari Riau. Sekali lagi, tren ini nggak hanya bikin bangga, tapi juga jadi model branding budaya digital masa kini. Mengenal pacu jalur. Bicara soal pacu jalur, kalian juga harus tahu ya, apa itu kompetisi ini. Jadi, pacu jalur adalah lomba perahu tradisional khas masyarakat Kuantan Singingi, Riau. Pacu berarti balapan, dan jalur adalah nama perahu panjang khas daerah tersebut. Perahu pacu jalur sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Panjangnya bisa mencapai 25 hingga 40 meter, dengan jumlah pendayung 40 hingga 60 orang. Oh ya, material perahu sendiri dibuat dari kayu utuh pohon besar. Biasanya kayu kulim atau meranti yang kemudian dipenuhi oleh ornamen, warna-warni, bahkan berbentuk naga, burung garuda, atau tokoh legenda. Sementara itu dalam sejarahnya, pacu jalur sudah ada sejak abad ke-17, namun diadakan secara resmi mulai 1890 untuk menyambut perayaan Hari Besar Islam dan tradisi adat. Di tahun 2004, pacu jalur pun diterapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud, di mana sejak 2020-an, festival ini makin dikenal berkat media sosial dan konten kreatif digital. Dan pada akhirnya, siapa sangka, satu gerakan kecil di ujung perahu bisa mengguncang dunia. Bukan panggung internasional, bukan konser mega bintang, tapi seorang anak 9 tahun dari Kuantan Singingi, Riau, berdiri di atas air dengan percaya diri, membawakan sebuah warisan budaya yang telah hidup sejak abad ke-17. Itulah kekuatan budaya. Diam tapi menghujam, sederhana tapi menggetarkan. Dan melalui viralitas yang disebut aura farming, Indonesia kembali membuktikan bahwa budaya kita tidak hanya layak dilestarikan, tapi juga dipamerkan ke dunia. Kita tidak lagi sekedar menjadi penonton di panggung global. Hari ini, lewat pacu jalur, kitalah panggungnya. Lewat sosok Dika atau The Rapper, dunia belajar bahwa anak Indonesia tidak hanya bisa ikut tren, tapi menciptakannya. Dari TikTok ke panggung berita dunia, dari sungai ke Instagram klub-klub raksasa, dari semangat lokal ke identitas nasional. Inilah saatnya Indonesia naik perahu yang sama. Bersama-sama mendayung budaya kita agar terus mengalir ke seluruh penjuru dunia. Karena yang kita wariskan bukan hanya tradisi, tapi jiwa.